Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur hari ini di dalam keadaan yang berbeda dari biasanya. Kami tetap dapat beribadah bersama, walaupun di antara kami semua, kami ada di tempat kami masing-masing. Tapi kami boleh beribadah secara komunal melalui sarana yang Tuhan sediakan. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Mohon hikmat Tuhan menyertai kami. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda? Kita bersyukur walaupun dalam bentuk yang berbeda, hari ini kita dapat beribadah bersama. Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, hari ini marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, mari kita baca bersama. Firman Tuhan berkata demikian, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Oh, puji Tuhan sekali. Ini nasihat yang baik saudara sekalian untuk kita sekalian di tengah situasi penuh kekhawatiran seperti ini. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Saya harap saudara dapat menghafal ayat yang sederhana dan singkat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, kata tawar hati ini di dalam bahasa Ibraninya dapat diterjemahkan artinya berkecil hati, ciut hatinya. Di dalam arti harafiahnya, kata ini juga dapat berarti digunakan untuk menggambarkan burung yang sayapnya lunglai. Karena sakit, karena stres, burung bisa mengalami keadaan sayapnya lunglai, tidak bisa terbang. Saudara, kesulitan hidup dapat juga membuat sayap kita ini lunglai, artinya kita tidak mampu lagi menjalankan aktivitas sehari-hari. Kata yang sama ini, saudara sekalian, juga digunakan untuk menggambarkan tentang kapal yang tenggelam, lalu kemudian terseret arus. Saudara, tawar hati ini artinya juga adalah bahwa di dalam situasi kesulitan, kita bisa seperti kapal yang tenggelam, tidak berdaya, terseret oleh arus. Kesulitan hidup yang datang bertubi-tubi atau yang berjalan untuk waktu yang lama, bisa menghasilkan keputusasaan, apatis, bahkan kita sampai tidak mampu bertindak positif untuk menghadapi masalah itu. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, situasi darurat COVID-19 ini berpotensi membuat sayap kita lemah, membuat kapal kita tenggelam. Kita tidak tahu berapa lama lagi situasi darurat ini harus kita hadapi. Kita tidak tahu apakah tubuh kita bisa siap bertahan, tidak terinfeksi. Dan kalaupun tubuh kita bisa sehat, pertanyaannya adalah bagaimana dengan perekonomian keluarga kita. Saudara, kita tahu bahwa COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan tubuh kita sakit, tapi perekonomian dunia terguncang, perekonomian Indonesia juga terguncang, termasuk juga perekonomian keluarga bisa terguncang. Saudara, seorang psikiater yang bernama Dale Archer, dia menceritakan pengalamannya melayani korban badai Katrina dan badai Rita di Amerika. Nah, dari pelayanannya itu, Dale Archer kemudian menyimpulkan ada dua jenis orang, dua tipe orang di dalam menanggapi kesulitan hidup. Tipe yang pertama disebut oleh Dale Archer ini adalah psychological victims atau orang-orang yang tipe korban psikologis dari kesulitan hidup. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang pasif, pesimis, apatis, larut dalam kekhawatiran dan merasa tidak ada harapan. Mereka biasanya akan bertanya, siapakah yang akan menolong saya? Saudara, kesedihan atau kekhawatiran hidup yang dialami menutup matanya untuk melihat dunia ini, sehingga akhirnya bahkan tidak mau menolong dirinya sendiri. Itu sebabnya tidak bisa bergerak seperti sayap yang lemah tadi itu. Nah, tipe yang kedua adalah orang yang disebut dengan psychological survivors,
yaitu pemenang psikologis, orang-orang yang secara psikologis memiliki kekuatan untuk menang di tengah-tengah situasi kesulitan ini. Orang yang demikian adalah aktif, optimis, melihat ke depan, dan mereka biasanya bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk menang atas masalah ini? Nah, orang-orang yang demikian mungkin masih berada di dalam kesulitan hidup, masih menangis, masih mengalami sakit, namun mereka dapat terus bertahan dan berjuang. Inilah yang disebut dengan tipe psychological survivors. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membedakan dua hal ini? Saudara, hal yang membedakan keduanya adalah satu hal, yaitu pengharapan atau hope. Orang tipe pertama adalah orang yang tidak memiliki pengharapan atau tidak bisa melihat adanya pengharapan di dalam hidup ini. Nah, orang yang tipe kedua adalah orang yang mampu melihat pengharapan walaupun di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang dihadapi. So sekalian, Dale Archer kemudian berkata, ini perkataannya menarik, saudara. Jika saya dapat menemukan cara untuk mengemas dan memberikan pengharapan, saya akan memiliki pil yang lebih kuat daripada antidepresan yang ada di pasaran. Jadi Dale Archer menggambarkan, kalau seandainya pengharapan itu bisa dikemas, dibungkus jadi obat, maka ini obat yang paling luar biasa untuk mengatasi depresi, kesulitan hidup apapun. Karena pengharapan itu memacu, mendorong orang untuk keluar dari depresinya, untuk mampu menghadapi. Dia berkata kemudian, selama seorang pasien, individu atau korban memiliki harapan di dalam hidup mereka, dan mereka dapat pulih dari keadaan apapun. Saudara, itulah yang disebut dengan the power of hope. Kuasa dari pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan memiliki kekuatan dan daya hidup untuk berjuang. Nah, menariknya adalah Dale Archer ini mendefinisikan pengharapan sebagai berikut. Hope is the belief that circumstances will get better. Harapan itu adalah suatu keyakinan bahwa keadaan akan dapat menjadi lebih baik dari hari ini. Saudara, mari kita pikirkan baik-baik. Bila keyakinan bahwa keadaan akan membaik itu bisa memberikan efek yang sedemikian besar, membangkitkan semangat orang. Apalagi pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan. Saudara, pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan bukan hanya suatu keyakinan psikologi, bukan hanya suatu imajinasi kita bahwa ada Tuhan yang kita bayangkan ada menolong kita. Bukan. Pengharapan kita adalah suatu pengharapan terhadap sebuah pribadi yang nyata, yaitu Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah pribadi yang nyata. Dan Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, mengasihi saudara dan saya. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk datang ke dunia, menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Allah Anak berkorban untuk apa? Menebus dosa manusia, menembus manusia dari dosa-dosanya. Saudara, Allah Roh Kudus kemudian memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita bahkan sampai hari ini. Amin. Nah, oleh sebab itu, saudara, pengharapan kita di dalam Tuhan seharusnya adalah kekuatan yang jauh lebih besar yang dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi situasi darurat virus COVID-19 ini. Saudara, firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata, mari kita baca bersama-sama. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Haleluya. Pengharapan di dalam Tuhan digambarkan sebagai sauh. Saudara tahu sauh? Jangkarnya kapal dilempar di belakang tabir, lalu berpegang teguh, nyantol ke batu karang yang kuat. Rantainya kita pegang,
menjadi pengharapan yang kokoh. Itulah gambaran pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pada hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama adalah jangan pernah tawar hati. Pengharapan kita adalah pada Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Kasih, yang terus-menerus menopang saudara dan saya. Amin. Itulah pengharapan. Jangan tawar hati. Kalau tawar hati, saudara menjadi lemah, kehilangan kekuatan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada lagu yang berkata, diambil dari ayat firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Saudara tidak tahu apakah saudara melihat komentar dari 3 orang korban yang telah sembuh dari COVID-19 di Indonesia. Waktu itu seorang ibu yang telah sembuh dari COVID-19, dia berkata begini, tipsnya satu, kalau saudara menghadapi situasi seperti ini, hatinya harus dalam keadaan terus senang. Karena kalau hati senang, punya kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Tapi kalau depresi, merasa khawatir, maka keadaan bisa lebih memburuk. Saudara, Tuhan tidak berkata bahwa umat Tuhan bebas dari segala kesulitan hidup. Namun Tuhan berkata bahwa di dalam kesulitan hidup yang kita hadapi, Dia akan menolong. Mari kita baca Mazmur 34 ayat 20. Di dalam Mazmur 34 ayat 20 firman Tuhan berkata begini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan saudara dan saya dari semuanya itu. Itulah sukacita kita sebagai umat Tuhan. Dan kalau saudara membaca ayat sebelumnya, di dalam ayat 18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan mendengar, saudara. Hari ini dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing, Tuhan mendengar doa, seruan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat 19 dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari datang kepada Tuhan. Mari berharap pada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa itu juga Allah yang Maha Kasih. Saudara, hal yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah jangan ceroboh. Pengharapan di dalam Tuhan harusnya membuat kita bertanggung jawab atas kesehatan pribadi dan juga atas kesehatan bersama. Saudara, Martin Luther, sang reformator gereja, pernah ada di dalam situasi seperti kita hari ini. Saudara, di tahun 1527 terjadi pandemik yang melanda dunia dan juga sampai ke Jerman, ke Wittenberg, ke kota tempat Martin Luther tinggal. Saudara, sebetulnya pandemik itu dimulai dari abad ke-14. Penyakitnya disebut penyakit pes, tapi hari itu penyakit pes mematikan dan belum ada obatnya, saudara. Maka wabah itu menjadi pandemik terbesar yang mematikan pada zaman itu, disebut dengan The Black Death, kematian hitam. Nah, pada waktu The Black Death itu sampai ke Wittenberg, maka wabah itu membuat orang sakit dan banyak yang meninggal. Bahkan salah satunya adalah anak perempuan dari Martin Luther sendiri. Menimbulkan penyakit, kematian dan ketakutan, itulah pandemik The Black Death hari itu. Martin Luther dan anak-anak Tuhan hari itu ada dalam situasi seperti itu di Wittenberg. Nah, tapi yang menarik saudara sekalian, ada dua sikap orang pada masa itu. Yang pertama, ada di antara mereka yang ketakutan. Dan itu wajar saudara sekalian. Kita bisa takut, khawatir, itu adalah hal yang wajar. Martin Luther hari itu menguatkan iman mereka. Namun yang menarik adalah ada juga yang bersikap ceroboh. Mereka yang ceroboh ini tidak menjaga diri, mereka berkeliaran di kota, mereka masih berinteraksi dengan banyak orang, mereka berpikir
bahwa Allah yang Maha Kuasa mengasihi dan melindungi mereka sehingga mereka pasti terbebas dari penyakit pes. Sekalian, apa yang mereka lakukan akhirnya menimbulkan masalah dalam masyarakat. Karena mereka akhirnya tertular dan bertemu banyak orang, maka mereka menjadi agen dari penularan itu. Wabah itu semakin melebar. Setelah dalam hal ini, Martin Luther dengan tegas mengkritik orang-orang yang ceroboh ini. Di dalam suratnya dia berkata, hari itu Martin Luther menerbitkan surat, saudara. Dan salah satu statement dalam surat itu, Martin Luther menuliskan begini. Mereka mengatakan itu adalah hukuman Tuhan. Jika Tuhan ingin melindungi mereka, Tuhan bisa melakukannya tanpa obat-obatan atau keberhati-hatian mereka. Sekalian, Martin Luther kemudian menegaskan, hal ini bukanlah mempercayai Tuhan, tetapi mencobai Tuhan. Tuhan telah menciptakan obat-obatan dan memberi kita kecerdasan untuk menjaga, merawat tubuh agar kita dapat hidup sehat. Itu kata Martin Luther. Setelah bahkan Martin Luther kemudian berkata kepada orang-orang yang ceroboh ini, mereka telah membahayakan sesamanya dan juga diri sendiri. Maka kepada orang-orang yang seperti itu, Martin Luther kemudian dalam suratnya memperingatkan, hal itu sama saja dengan bunuh diri. Martin Luther mengatakan, di hadapan Tuhan, sikap yang ceroboh itu sama saja dengan bunuh diri. Setelah Martin Luther mengingatkan jemaat pada waktu itu untuk menjaga kesehatan pribadi, sama yang sedang kita gaungkan, saudara. Menjaga kesehatan bersama sebagai wujud iman Kristen yang bertanggung jawab. Ia juga bahkan menyarankan, saudara, agar orang Kristen melakukan fumigasi dan menghindari kerumunan orang untuk memutuskan rantai penularan wabah. Saudara, kalau membaca surat Martin Luther ini, persis seperti surat penggembalaan yang sedang beredar hari ini, yang diedarkan, yang diterbitkan oleh gereja kita. Jaga kesehatan pribadi, jaga kesehatan bersama, tetap beriman di dalam Tuhan. Bedanya, saudara sekalian, adalah saat itu teknologi kedokteran dan farmasi tidak secanggih hari ini, sehingga korban begitu banyak. Namun saudara sekalian, pesan Martin Luther ini juga berlaku sama untuk saudara dan saya pada hari ini. Wujud pengharapan kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itu bukan mencobai Tuhan, tetapi wujudnya adalah harusnya mendorong kita lebih dekat pada Tuhan, lebih bertanggung jawab atas hidup kita, kesehatan kita, dan juga bertanggung jawab kepada orang lain bagi kesehatan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah di saat seperti ini kita bangun kesadaran tanggung jawab sosial kita untuk saling membantu memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara terus berdoa agar wabah ini segera dihentikan Tuhan. Lalu menjaga kesehatan pribadi kita, menjaga kesehatan bersama. Ayo menerapkan jarak sosial atau dikenal dengan social distancing. Lalu sebisa mungkin tidak melakukan aktivitas di luar rumah dalam kerumunan orang. Hari ini kita tetap beribadah, tapi bukan dalam kerumunan bersama di gereja, di gedung gereja. Tidak masalah, karena gereja itu bukan gedungnya. Gereja adalah saudara dan saya yang hari ini bersama-sama dimanapun kita berada, beribadah secara komunal. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari saudara sekalian, kita terus perteguh iman dan pengharapan kita dalam Tuhan. Jangan tawar hati, jangan ceroboh, tetaplah berdoa. Dan kita percaya bahwa Allah Tritunggal yang Maha Kuasa dan yang Maha Kasih itu akan menghentikan COVID-19 ini
dan memulihkan keadaan kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang sungguh nyata. Karena Engkau Allah yang nyata, bukan Allah dalam imajinasi kami. Engkau Tuhan Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Engkau hadir menemani kami, mendampingi kami di saat seperti ini. Dan Engkau meneguhkan, menguatkan kami. Kami percaya, di dalam saat yang seperti ini ya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Tuhan, teguhkan iman kami, berharap terus pada Tuhan. Jangan biarkan hati kami tawar ya Tuhan. Jangan biarkan sayap iman kami menjadi lunglai, melumpuhkan seluruh aktivitas kami. Ajarkan kami menaruh harap sebesar mungkin kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolonglah kami juga supaya tidak ceroboh, supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab untuk kesehatan kami, untuk kesehatan orang lain. Tuhan berkati bangsa negara kami dalam situasi seperti ini, supaya bukan hanya untuk keluarga kami, bukan hanya untuk jemaat GKI Kebayoran Baru, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat dunia. Tuhan, Engkau segera ya Tuhan bertindak menghentikan pandemik ini. Pulihkan kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.